Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran dan kodifikasi Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Alvina Bila Oktanisa, NIM 2111010300076. Saya dari kelas C2 kelompok 1 mata kuliah Studi Quran dan Tafsir Tarbawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian nuzul Quran, dan yang kedua, proses turunnya wahyu pertama. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Nuzulul Quran berasal dari kata nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sedangkan Quran merupakan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jika digabungkan, arti nuzulul Quran adalah proses turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Secara lengkap, nuzulul Quran ialah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di muka bumi. Nuzulul Quran juga dapat diartikan sebagai penyampaian informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umat manusia untuk mencapai kebenaran. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hiro pada 17 Ramadan. Momen inilah yang kini diperingati sebagai peristiwa Nuzulul Quran. Materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai proses turunnya Al-Quran. Menurut jumhur, kesepakatan ulama, terdapat 3 tahapan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, antara lain, yang pertama yaitu dari Allah ke Lauh Mahfudz. Al-Lauh al-Mahfudz artinya adalah batu tulis yang terjaga yang diciptakan Allah untuk merekam dan mendokumentasikan apa-apa yang ada dan yang akan ada hingga hari kiamat. Hal ini tertuang dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan dalam Lauh Mahfudz. Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22. Yang kedua yaitu dari Lauh Mahfudz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah langit dunia. Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauh Mahfudz ke langit dunia. Allah telah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Quran Surat Al-Qadr ayat 1. Yang ketiga yaitu dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW terjadi secara berangsur-angsur. Allah berfirman, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kami membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Lalu di sini saya akan menjelaskan skema proses turunnya Al-Quran. Yang pertama yaitu dari Allah ke Lauh Mahfudz. Kemudian dari Lauh Mahfudz diturunkan secara sekaligus ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan secara berangsur-angsur ke Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari melalui malaikat Jibril. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang periode diturunkannya Al-Quran. Para ulama membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode, yaitu yang pertama periode Mekah dan periode Madinah.
Pada periode Mekah, turunnya Al-Quran pada periode pertama ini terjadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, yang berjumlah 4.726 ayat dan terdiri atas 89 surat. Periode yang kedua yaitu periode Madinah, sebuah periode yang terjadi pada masa setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.